Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu ya Tuhan, ini hidup kami. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai.
segala ucapan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini karena kasih anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin atas semuanya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, dan Tuhan memberkati kami ya Bapa. Biarlah dari awal hingga akhir, penyertaan-Mu tidak pernah akan lepas dalam keberadaan ibadah kami Tuhan. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, saat ini kami bersatu hati, kami teking dan kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Engkau yang menguasai kami semua Tuhan. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan Engkau yang menguasai Tuhan dan ruangan yang ada di tempat ini Bapa. Dan biarlah hadirat-Mu saja Tuhan yang berada bersama dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua yang boleh melayani-Mu Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama pada saat ini Tuhan. Engkau yang boleh menyertai kami semuanya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, saya jemput semuanya boleh kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Dalam segala kehidupan kami Tuhan, kami ingin selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami ingin naikkan pujian mazmur di hadapan-Mu dalam setiap hari dan setiap langkah dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Namaku
biasa. Dan kalau juru selamat bagi kami semua ya Bapa. Meskipun kami harus berjalan dalam lembah yang gelap, pertolongan dan perlindungan-Mu Bapa selalu nyata dalam hidup kami. Itulah yang selalu kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya.
pasangan kasih Tuhan? Yang percaya dengan kemuliaannya berikan lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Baik, kita akan terus memuji Tuhan pada saat ini. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita semuanya. Untuk kita patut bersuka cita, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan.
kita semua. Siapa yang mau diberikan kuasa dari Tuhan? Amin. Haleluya. Yang percaya dan mau diberikan, kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Oke? Diberikan kuasa. Haleluya. Amin. Sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami buka hati kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami siap dengan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena segala kehidupan kami hanyalah beriman di dalam Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berpuji di Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Karena
Kami terus akan merasakan kemenangan menjadi kemenangan bagian kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat sebuah kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami ada sore hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Khususnya keluarga gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka terus merasakan kebaikan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih hari ini Tuhan 25 tahun perjalanan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami menyadari semua datang dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian yang sudah kami naikkan kiranya naik dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas pemberitaan firman-Mu, bahkan atas setiap kami, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua datang atas kehendak Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Saudara, saya dengar dari gembala bahwa hari ini beliau sudah 25 tahun ya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saudara, bukan perkara yang gampang. Saya seringkali berkata kepada jemaat, saudara, menikah itu gampang, tetapi mempertahankan pernikahan itu tidak gampang. Menikah gampang, tapi untuk mempertahankan pernikahan itu tidak gampang. Tapi bersyukur keluarga gembala tempat ini, Pendeta Jeffrey Manoniban beserta istri 25 tahun ya sudah masuk dalam rumah tangga mereka. Dalam pelayanan berapa tahun? Oh, jadi masih sebelum nikah sudah melayani artinya ya. Luar biasa, 26 tahun pelayanan, 25 tahun pernikahan. Ya, puji Tuhan. Saudara, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebabnya dalam ibadah syukur ini kita layak berterima kasih kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan. Saudara, ucapan syukur itu warna daripada orang Kristen. Ya, kita harus mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pendeta, bukan kehendak siapapun, tetapi mengucap syukur adalah kehendak daripada Tuhan. Ya, kalau kita tahu mengucap syukur, hati Tuhan itu senang, saudara. Ya, oh, ucapan syukur kita ini naik di hadirat Tuhan. Ya, Tuhan bilang, aduh hambaku Pendeta Jeffrey Manoniban baru 25 tahun berumah tangga. Ya, 26 tahun pelayanan, terus bersyukur kepadaku. Aku akan buat mereka bisa melewati 50 tahun pernikahan. Ya. Karena hati Tuhan senang. Kalau hati Tuhan senang, saudara gak usah minta, Tuhan sendiri akan beri. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, nah kita belajar mengucap syukur. Pada sore ini saya akan berbicara mengenai puasa mengucap syukur. Apa sih untungnya kalau kita mengucap syukur? Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama buka dalam Kejadian pasal 29. Saya akan baca ayat 31 sampai ayat yang ke-35 saja. Perikopnya berjudul anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suami. 33. Mengandung pula lah ia, Lea maksudnya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Berikut. Mengandung pula lah ia atau Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35.
Mengandung pula lah ia, Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia melahirkan lagi. Puji Tuhan. Saudara, sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Yohanes Liburia. Tuhan percayakan saya menjadi gembala sidang di GPDI Cikarang, tepatnya Jalan KHD Wantara nomor 13, Cikarang Utara, ya. Cukup jauh dari sini. Saudaraku, puji Tuhan dan terima kasih kepada gembala, pada Tuhan melalui gembala tempat ini mempercayakan saya untuk bisa ambil bagian dalam ibadah ucapan syukur 25 tahun pernikahan gembala dan 26 tahun pelayanan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi, saya akan awali, mungkin saudara ada yang sudah tahu, apakah saudara mungkin sudah lupa, ya. Ada yang belum tahu. Saudara, waktu Yakub dikejar oleh Esau, atau Esau marah kepada Yakub karena hak kesulungan itu, ya. Akhirnya Yakub disuruh pergi oleh mamanya, ya, Ribka, pergi ke pamannya, mengungsilah. Pamannya bernama Laban. Nah, ya, saudara, pergilah Yakub ke rumah Laban pamannya, ya, dan di sana dia menetap pada pamannya dan dia harus bekerja kepada pamannya. Waktu sampai di rumah Laban pamannya, Yakub rupanya lihat anaknya Laban ini atau bapak Laban ini, cantik sekali, ya. Namanya Rahel. Saudara, Yakub sangat senang sekali dengan Rahel, ya. Katakanlah detak jantungnya Yakub itu tertuju terus kepada Rahel, ya. Dia jatuh cinta kepada Rahel. Saudara, akhirnya dia memberanikan diri. Dia berkata kepada pamannya Laban itu, paman, Laban, aku pingin sekali, aku cinta sekali, ya, sama anak dari bapak yang bernama Rahel. Aku ingin sekali mempersunting dia, kira-kira begitu. Pamannya bilang, oh, Rahel, boleh saja, ya, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun. 7 tahun bukan waktu yang pendek. Tetapi karena cinta, Yakub langsung mengatakan, setuju paman, siap. Kalau orang jatuh cinta, saudara, apapun sepertinya dia akan lakukan. Kalau orang sedang jatuh cinta, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rasanya ingin selalu ketemu. Bahkan kadang-kadang dia melampaui ya katakan rayuannya lah, saudaraku, ya. Dia berkata, aku akan selalu hadir untukmu, kira-kira begitu, saudara. Pacarnya bilang, ya, tapi ini lagi hujan. Dia berkata, jangankan hujan, banjir pun akan diterjang. Saudara, padahal berenang aja nggak bisa dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena cinta, Yakub tidak peduli pamannya mau kasih syarat apa kek, yang penting aku bisa dapat Rahel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Yakub putuskan, ya, saya bekerja 7 tahun. Yakub bekerja dengan luar biasa, saudaraku. Hanya untuk satu hal, untuk mendapatkan Rahel. Waktu terus berjalan, waktu terus berjalan. Akhirnya masuklah tahun ke-7. Dan Yakub sudah menepati janjinya bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, saudara, sekarang tiba gilirannya dia tagih kepada paman. Paman, aku sudah laksanakan perintah paman. Aku sudah bekerja selama 7 tahun seperti yang paman minta untuk mendapatkan Rahel. Aku sudah selesaikan dengan baik.
dengan semangat. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya pamannya bilang, oh iya betul, sudah 7 tahun. Ya sudah. Nah, singkat cerita, kalau saudara baca dalam kejadian ini, saudaraku, ya, maka pada saat Yakub meminta janji daripada pamannya, maka pamannya bilang, ya udah nanti malam aku antar Rahel ke tempatmu, ke kamarmu, kira-kira begitu mau bicara. Saudara, akhirnya malam-malam itu dibawalah oleh Laban, saudaraku, ya, anaknya kepada Yakub. Namun ini bukan si Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub, tapi yang dibawa adalah Lea, kakaknya Rahel. Ya. Karena malam gelap mau bicara, Yakub tidak tahu, dan paginya Yakub lihat, oh, kok rupanya bukan Rahel yang aku cinta, yang aku sudah berjuang 7 tahun untuk mendapatkan dia. Tapi kenapa Lea yang aku gak cinta? Saudara, dia sangat tidak cinta kepada Lea. Dia mulai protes kepada pamannya Laban. Paman, kenapa Lea yang kau berikan kepadaku? Kenapa engkau bohongi aku, kau tipu aku? Aku sudah bilang aku ingin Rahel, aku cinta kepada Rahel. Akhirnya pamannya bilang dengan alasan begini, oh iya maaf Yakub, soalnya di negeri ini, di negeri kami ini biasanya gak baik kalau adiknya dulu, tapi harus melewati kakaknya, ya. Dalam beberapa adat di kita juga ada, saudara. Bahkan dalam adat Tionghoa itu, kalau ada yang mau dilangkahi, ada adatnya itu, ada syaratnya, itu dia biasanya. Nah, begitupun yang Laban katakan, nggak boleh adiknya dulu tapi kakaknya, ya. Waduh, Yakub protes, saudara, karena memang dia cinta sekali kepada Rahel, ya. Nah, akhirnya saudaraku, Laban bilang sama dia, paman, oh ya udahlah, kalau memang kau cinta sama Lea dan kau tetap ingin Rahel, ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bekerja lagi kepadaku selama 7 tahun. Waktu Yakub dengar itu, langsung dia bilang, yes, siap. 7 tahun lagi dia mengabdi kepada Laban, paman, bekerja lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta sejatinya, yaitu Rahel. Saudaraku, dia tidak peduli waktu lama, dia tidak perlu dia harus lelah, tetapi dia ingin mendapatkan cintanya. Ya, saya tidak tahu gembala di sini berapa lama dia berjuang untuk mendapatkan. Ada yang tahu tuh rupanya, Pak? Saya nggak tahu mereka kenal di mana, saya nggak tahu mereka bertemu di mana, saya nggak tahu berapa lama bapak gembala ini berjuang untuk mendapatkan istrinya, saudara. Nah, akhirnya Yakub setujui 7 tahun lagi dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Terus waktu berjalan, dan waktu berjalan. Tibalah 7 tahun kemudian, Yakub tagih janjinya, ya. Mana itu Rahel? Nah, kali ini pamannya betul-betul memberi dia Rahel, ya, cintanya itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kan masih ada Lea, tapi ada Rahel juga, ya. Waktu itu masih bersama. Kalau sekarang jangan, saudara. Iman menurut Kristiani, pernikahan kita adalah, ya, monogami, ya. 1 istri, 1 suami, ya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan manusia berupa apapun, dengan alasan, dengan dalil apapun, ya. Saudaraku, iman Kristiani berikan kita adalah sekali untuk selamanya, kecuali maut atau kematian yang bisa memisahkan. Nah, saudara, waktu itu sehingga Yakub didampingi oleh 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Tetapi saudaraku, memang cinta sejati ini nggak bisa dibeli dengan apapun. Yakub akhirnya, saudara,
secara langsung Yakub tidak memperhatikan Lea, tetapi Yakub hanya tertuju kepada Rahel yang adalah pujaan hati. Dia hanya tertuju kepada Rahel, sehingga Lea kesian. Nah, dalam keadaan demikian, kalau saudara baca tadi ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Rupanya Tuhan melihat kasihan ini Lea, ya. Kasihan ini Lea. Dia sama sekali tidak dicintai oleh Yakub. Kasihan, Yakub cuma perhatiannya, kasih sayangnya hanya kepada Rahel, ya. Akhirnya Tuhan membuat apa? Tuhan menutup kandungan daripada Rahel, tapi Tuhan membuka kandungan daripada Lea. Saudaraku, Allah berkuasa menutup dan membuka kandungan seseorang. Haleluya, saudara. Nah, karena rasa demikian kasihan Tuhan melihat Lea tidak sama sekali cintai. Nah, akhirnya waktu berjalan. Rahel nggak punya anak. Akhirnya Lea mulai mengandung. Ya, saudara, akhirnya Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang pertama dikatakan ketika ayat 2, maka ayatnya yang ke-31 ya. Ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suami. Waktu Lea mengandung, saudara, Rahel tidak bisa mengandung. Atau maaf bicara mengandung. Waktu Lea mengandung, Lea melahirkan seorang anak laki-laki yang dikatakan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suami. Waktu Ruben lahir, dia berkata sekali ini pasti, sekarang pasti Tuhan Yakub akan mencintai aku. Ya, karena aku telah melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, pasti dia sekarang pandangannya beralih kepada aku. Kira-kira begitu pandangannya. Dan sekarang dikatakan Tuhan telah melihat, memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang Yakub pasti cinta apa? Apakah demikian? Tidak. Tadi saya katakan cinta sejati tidak bisa ditukar dengan apa. Kalau kita cinta kepada kekasih jiwa kita Yesus, dunia tidak bisa mengalihkan kepada kita. Amin, saudara. Kita tetap cinta kepada kekasih jiwa kita Yesus. Nah, saudara, karena Yakub tidak bisa tetap mencintai Lea walaupun sudah melahirkan seorang anak laki-laki, ya, yang tetap tidak bisa mencintai Lea. Waktu terus berjalan. Ayat 33. Mengandung pula ia Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Waktu lahir anak kedua, dia berpikir, oh terima kasih Tuhan, rupanya Tuhan sudah mendengar doaku. Maka diberikan nama Simeon. Simeon itu artinya Tuhan telah mendengar. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia berpikir, oh Tuhan telah mendengar doaku. Pasti sekarang selesailah penderitaan atau kesengsaraanku. Pasti sekarang Yakub bisa beralih cintanya kepadamu. Apakah demikian? Tidak. Yakub tetap tidak bisa mencintai Lea. Yakub tetap berpaut atau terpaut kepada Rahel. Nah, waktu terus berjalan, ya, Yakub tetap tidak bisa mencintai Lea. Waktu terus berjalan, sampailah kita kepada ayat yang berikut. Ayatnya yang ke-34. Ya. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku Yakub akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya.
Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi artinya selesailah penderitaanku. Dia berkata demikian, saudaraku, pasti sekarang Yakub akan cinta kepadaku. Aku telah melahirkan anak ketiga laki-laki, Lewi. Pasti dia sekarang tidak lagi mencintai Rahel, tapi akan beralih mencintai aku. Selesailah penderitaanku. Dia berpikir begitu karena dia telah memberi 3 anak laki-laki. Apakah Yakub cinta kepada Lea? Juga tidak. Yakub tetap tidak bisa cinta kepada Lea, tapi Yakub tetap cinta kepada pujaan hatinya, Rahel. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaannya belum selesai karena Yakub tetap tidak bisa cinta kepada Lea. Waktu terus berjalan, maka kembali Lea mengandung. Kita lihat ayatnya yang ke-35. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Mengandung lagi Lea, anak yang keempat. Dan akhirnya dia melahirkan kembali seorang anak laki-laki. Kali ini diberi nama Yehuda. Yehuda itu artinya aku bersyukur kepada Tuhan. Kali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Lea berkata, dia tidak lagi mau ingin menyakiti Rahel. Dia berpikir, sekarang Yakub gak akan cinta lagi Rahel. Penderitaan itu tidak. Dia tidak ingin merapat kaki kepada Yakub, tapi dia cuma bersyukur kepada Tuhan. Fokusnya tidak lagi kepada Yakub, fokusnya tidak lagi kepada Rahel untuk menyakiti, tapi fokusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih, kau baik buatku, Tuhan. Gembala di tempat ini, Pendeta Jeffrey, suami istri 25 tahun mengarungi samudera kehidupan. Di tengah-tengah pelayanan, saudara mereka mengembalakan, berjuang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak sedikit mereka harus menghadapi tekanan, tantangan, persoalan, masalah. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya percaya mereka selalu untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Lea kali ini waktu dia lahirkan Yehuda, kali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu dia selesai bersyukur kepada Tuhan melahirkan Yehuda, maka firman Tuhan berkata, Lea tidak melahirkan lagi. Artinya penderitaannya sekarang mulai selesai. Sekarang Yakub tentu bisa mengasihi juga Lea. Saudara-saudaraku, jadi rupanya inilah bersyukur yang Tuhan kehendaki. Tadi saya katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Bukan kehendak gereja, bukan kehendak pendeta, bukan kehendak orang tua, bukan kehendak suami, bukan kehendak istri, tapi bersyukur adalah kehendak daripada Allah. Jadi bersyukur menjadi warna kehidupan orang Kristen. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia bersyukur, saudaraku, maka selesailah penderitaannya. Hati Tuhan senang. Kalau tadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, fokusnya hanya kepada Yakub, supaya Yakub mencintai dia. Bahkan mungkin fokusnya, biar nanti Rahel sakit, Yakub tidak lagi cinta kepada Rahel, untuk menyakiti Rahel. Tetapi waktu dia bersyukur kepada Tuhan, dia tidak fokus lagi kepada Yakub dan Rahel. Dia fokus kepada Tuhan. Dia bilang, bersyukur Tuhan, aku berterima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Saya percaya keluarga gembala juga bersyukur kepada Tuhan. 25 tahun mereka mengarungi samudera kehidupan. Anak berapa Pak sekarang? 2. Mau tambah lagi Pak? Ditanya mau tambah lagi, senyum. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, waktu inilah kita lihat arti daripada bersyukur. Ya, waktu Lea bersyukur, maka selesailah penderitaannya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Yakub sekarang bisa mencintai daripada Lea. Saudara, kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ucapan syukur kita ini naik. Mungkin satu kali mau bicara, kita diizinkan Tuhan mungkin hidup dengan sederhana. Katakanlah satu kali mungkin kita pernah alami, kita mungkin makan cuma nasi putih dengan ikan asin. Saudaraku, tetapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ucapan syukur kita ini naik di hadirat Tuhan. Hati Tuhan senang. Tuhan bilang, aduh anakku, baru aku kasih nasi putih dan ikan asin, sudah berterima kasih bersyukur kepadaku. Besok aku kasih nasi putih dan ayam panggang, saudara. Hati Tuhan senang. Hati Tuhan senang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Banyak kali saudara kita hanya bersyukur kepada berkat yang kita terima. Kita hanya bersyukur, berterima kasih atas keberhasilan yang kita terima. Kita hanya bersyukur atas kesuksesan yang kita terima. Tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada siapa pemberi berkat itu, saudaraku. 10 orang kusta, dalam Injil Lukas dikatakan, 10-10-nya sakit kusta. Kusta itu penyakit karena dosa. Jadi harus disingkirkan, tidak boleh dicampur dengan masyarakat yang sehat. Kalau berjalan pun mereka pakai jubah, pakai kerudung, dan yang di depan pakai bel keliling, supaya orang tahu, karena sakit kusta dianggap penyakit najis. Jadi kalau ada bunyi keliling itu, orang tahu menyingkir semua orang. Mungkin dia lewat pasar, semua orang menyingkir. Rombongan kusta lewat. Demikianlah keadaan orang kusta. Nah, 10 orang kusta, Injil Lukas berkata, mereka datang kepada Yesus. Dari jauh mereka berkata, Tuhan, Rabi, Guru, kasihanilah kami. Yesus tanya, apa yang kau kehendaki daripadaku kusta? Karena dia cukup dari jauh. Karena peraturan waktu itu yang kusta tidak boleh dicampur dengan yang sehat. Dari jauh, Yesus berkata, apa yang kau kehendaki daripadaku, hei 10 kusta. Mereka berkata, Tuhan, kami ingin tahir. Kami ingin tahir. Kami ingin tahir. Kami ingin sembuh. Yesus bilang, sekarang perlihatkanlah dirimu kepada imam. Baliklah, pergilah kepada imam dan perlihatkan dirimu. Saudara, orang pada waktu itu belum ada dokter spesialis. Tapi yang mengatakan bisa orang ini kusta atau tidak itu adalah imam. Jadi kalau imam menyatakan ini orang kusta, harus diasingkan. Tapi kalau imam pula yang bisa menyatakan kalau orang ini sudah sembuh, boleh kembali di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara, Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Mereka berjalan dengan imam. Mereka berbalik cari imam. Di tengah jalan, mujizat terjadi. 10-10-nya menjadi tahir. Tentu saudara, sekian lama sakit kusta, sekian lama diasingkan dari keluarga, sekian lama diasingkan dari masyarakat. Waktu mereka melihat badannya tahir atau sembuh, mereka sangat bersukacita. Mereka melompat-lompat di tengah-tengah kegembiraan mereka. Saudara, hanya ada satu orang yang melihat. Tatkala melihat dirinya sudah pulih, sudah sembuh, dia tahu, aku bukan begitu saja sembuh, tapi ada Yesus yang sudah menyembuhkan aku. Dia ambil keputusan, dia akan berbalik kepada Yesus. Sementara yang 9, dia hanya bersukacita dengan kesembuhan yang diterima. Dia kembali di tengah-tengah keluarganya. Akhirnya seorang ini datang kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia berkata, Yesus, terima kasih, kau sudah menyembuhkan aku. Yesus bilang, Bapak, bukankah 10-10-nya sudah tahir? Yesus tahu, 10-10-nya sudah tahir, sudah sembuh. Yesus tahu, dia tahu. Malam ini dia juga tahu kalau kau datang dengan berbagai pergumulan. Malam ini dia tahu kalau kau datang dengan bebanmu. Saudara, dia tahu. Sehingga dia tanya, bukankah 10-10-nya sudah menjadi tahir?
Di manakah yang 9? Yang 9 hanya pergi menikmati kesuksesan, menikmati kesembuhan, menikmati berkat yang sudah mereka terima. Tapi yang seorang, dia tahu ya untuk bersyukur kepada siapa pemberi berkat itu. Seringkali kita hanya terfokus atau kita hanya terpaku pada berkat yang kita terima, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada siapa pemberi berkat itu. Akhirnya Yesus bilang, "Iya anakku, Bapak berdirilah, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, jangan maksudnya pergilah dan terimalah keselamatan. Yesus berkata. Jadi saudara tahu berkatnya double. Orang yang tahu bersyukur berkatnya double. Yesus bilang, terimalah kesembuhan secara jasmani tubuhmu, engkau sembuh. Tetapi terimalah juga anugerah keselamatan jiwamu, menerima keselamatan. Yang 9 hanya menerima berkat kesembuhan jasmaninya, tidak menerima keselamatan. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan saja keluarga gembala beserta jemaat kita semua. Kalau kita ada sampai hari ini, 2 tahun lebih kita melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Tidak sedikit kita, rekan kita, teman sekerja kita, saudara kita gugur, saudara. Tapi kita bersyukur kita bisa melewati semua itu. Ini semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang 9 orang cuma berterima kasih atas segala berkat yang diterima, saudara. Tetapi lupa untuk bersyukur kepada siapa pemberi berkat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sesudah Lea bersyukur, maka selesailah penderitaannya dan dia tidak lagi melahirkan, artinya perjalanannya sudah selesai. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kita ini disayang, diingat oleh Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bersyukur, kita juga diberi kekuatan, saudara, untuk mampu. Saudara tahu Yehuda, dan Yehuda itulah ya kehormatan diberikan. Maka dari suku Yehuda itulah lahir yang kita kenal Yesus. Dialah singa dari Yehuda, ya. Dari keturunan itu ada kehormatan untuk Lea. Ada kehormatan yang Tuhan berikan kepada Lea karena dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, awalnya dia ingin membalas penyakit di hati Rahel, tapi itu tidak membawa dia kelepasan. Tapi tatkala dia bersyukur kepada Tuhan, selesailah penderitaan. Malam ini biarlah bersyukur mewarnai hidup kita. Bukan saja gembala di tempat ini. Mungkin engkau seorang ibu rumah tangga, hari-hari ini engkau sedang punya problem dalam rumah tangga. Suamimu maaf, mungkin. Ya mudah-mudahan ada tempat lain, tapi ada. Katakanlah sudah punya ya yang lain, saudara. Sakit kau sakit, betul. Tapi jangan kau bilang aku akan balas dia. Kalau dia bisa begitu, aku juga bisa. Tapi belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya bisa bersyukur kepada aku. Di tengah penderitaan yang kuhadapi, aku tahu Engkaulah penolongku yang sungguh. Tanpa terasa nanti saudara, tiba-tiba persoalan rumah tangga beres. Haleluya. Mungkin engkau saudara sedang menghadapi problem di tengah rumah tangga, pencarian usaha pekerjaan. Engkau berkata, Tuhan, sekarang dunia usaha semakin kompetitif. Semakin lo bekerja semakin kompetitif. Aku hanya seorang yang biasa-biasa saja, Tuhan. Aku bukan seorang yang hebat, aku bukan seorang yang pandai, aku hanya seorang yang biasa saja. Tetapi belajar kau bersyukur, Tuhan, terima kasih. Maka Tuhan akan memberi kehormatanmu, akan mengangkatmu. Haleluya, haleluya. Mungkin hari-hari ini kau sedang punya beban yang sangat berat. Kau menghadapi beban persoalan yang sangat berat. Mungkin persoalan ekonomi, persoalan apapun, saudara. Mungkin kau seorang anak muda yang sedang mempunyai persoalan sepertinya masa depanmu tertutup.
Tetapi belajarlah kau bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku percaya kau tidak pernah punya rencana yang jahat, rencana yang salah bagi setiap anak-anakmu. Kau bersyukur, maka Tuhan akan melihat, menyatakan, memberi penghormatan bagimu. Sebagaimana Lea bersyukur kepada Tuhan waktu lahirnya Yehuda. Oh, Yehuda akan mendapat kehormatan. Yehuda diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kuasa bersyukur. Jangan kita mengeluh. Kalau mengeluh, saudara, kebalikan dari bersyukur itu adalah menggerutu atau mengeluh. Mengeluh itu nggak ada sekolahnya. Kalau saudara mau mengeluh nggak usah kursus. Begitu bayi sudah dilahirkan saja, artinya sudah mengeluh. Nggak ada ya, bayi dilahirkan itu ketawa, ibunya langsung bisa mungkin. Jadi mengeluh itu dari awal, sudah. Nggak ada kursus mengeluh, nggak ada. Atau kursus bersungut-sungut, nggak ada. Bangsa Israel itu dikenal bangsa yang jagoan bersungut-sungut. Jadi kalau mau belajar bersungut-sungut, belajar berbangsa Israel. Ya, sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, dipimpin di padang gurun, mulai berutu. Kalau di sini dia di Mesir sebagai tawanan, tapi kami makan roti. Tuhan kasih roti dari surga. Ya, yaitu mana? Wah, mereka bilang walaupun kami tawanan, kami cara makannya cukup enak. Dia bukan kayak di sini. Sana kami suka makan daging. Tuhan kirimkan daging burung puyuh jatuh setiap hari. Buka perkemahan mereka, tinggal ambil, tinggal masak. Apa kurang baiknya Tuhan buat mereka? Tatkala mereka haus, Tuhan beri mereka minum dari batu yang Tuhan keluarkan airnya. Waktu mereka dalam panas terik, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan payungi mereka dengan tiang awan supaya gak kepanasan. Begitu malam pada gurun itu kalau berubah menjadi malam dinginnya luar biasa, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan pimpin mereka, Tuhan payungi mereka dengan tiang api. Kurang apa? Coba kita renungkan, saudaraku, betapa baiknya Tuhan buat saudara dan buat saya. Saya 65 tahun. Berapa banyak kalau Tuhan mau mungkin-ungkit membangkit-bangkit dengan kita, Pak Yohanes. Berapa banyak oksigen yang kau sudah habiskan sejak engkau dari umur 0 sampai sekarang 65 tahun. Berapa banyak tempe yang kau sudah habiskan sampai sekarang. Kalau Tuhan Allah yang suka membangkit-bangkit, dia bilang coba kau hitung. Saya nggak tahu harus berapa ton tempe yang saya kembalikan kepada Tuhan. Berapa ribu tabung oksigen saya harus kembalikan kepada Tuhan. Tetapi dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Layak dan patutlah kita bersyukur, berterima kasih. Gembala Pendeta Jeffrey Mononimpan, selamat 25 tahun. Ya, usia pernikahan, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tetap kita tahu untuk bersyukur, jemaat yang ada kita tahu tetap untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur inilah kunci membuka berkat di hadapan Tuhan. Tapi bersungut-sungut, saudara, bangsa Israel terkenal bersungut-sungut. Kurang apa sudah Tuhan ini, Tuhan itu? Kurang apa Tuhan begitu baik? Ya. Dia sangat baik, saudaraku. Akhirnya Lea mengerti, oh iya. Waktu dia mulai berubah fokusnya untuk tidak menyakiti Rahel, atau tidak ingin menarik Yakub, tapi dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Sekarang hati Yakub sudah bisa mengasihi dia. Ya, haleluya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara memberkati saudara dan saya. Saudara, baru-baru ini kita lewati merayakan hari kenaikan. Waktu Yesus bawa murid-muridnya di Bukit Zaitun sebelum dia terangkat ke surga, dia masih mengangkat kedua tangannya, masih melepaskan berkat buat murid-muridnya. Allah kita, Allah yang senang sekali melepaskan berkat bagi anak-anaknya. Allah kita bukan Allah yang pelit, saudaraku. Allah kita Allah yang selalu ingin memberkati. Sebelum dia naik ke surga pun masih dia mengangkat tangan memberkati anak-anaknya.
Saya percaya berkat Tuhan juga mengalir di tempat ini, mengalir di tengah-tengah pekerjaan Tuhan tempat ini, mengalir di tengah-tengah keluarga gembala, bahkan seluruh jemaat yang ada, saudara. Berkat Tuhan. Mari sedikit sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tak berhenti. Bapa, apa Engkau siapa kita dulu? Mungkin gembala juga berkata, siapa aku 26 tahun yang lalu, tatkala aku mulai merintis pekerjaan Tuhan. Siapa aku kalau sekarang Tuhan percaya ke tempat ini, Tuhan percaya ke jemaat, saudara. Siapa kita dulunya? Hanya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Akhirnya penderitaan Lea selesai. Kata kuncinya tatkala Lea bersyukur kepada malam ini, kita layak bersyukur kepada Tuhan siapa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur keluarga gembala, rumah tangga gembala hari ini 25 tahun sudah, semua karena pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih boleh bebas beribadah di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukur, naikkan syukur. Pendeta Rudi Watan.
Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, Bapa di dalam surga, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Terlebih kebenaran firman Tuhan telah mengingatkan dan mengajarkan kami semua di tempat ini. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami jalani Tuhan, apapun itu, sekalipun berat dan sangat sulit, kami tetap harus selalu memuji, memuja, terlebih tetap mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan sukacita Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau pada malam hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami semua. Di malam hari ini kami berjanji kepada Tuhan, kami tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa untuk firman Allah. Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Pendeta Yohanes Rinduria, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua di tempat ini. Kami percaya Tuhan tetap pakai hamba-Mu, diurapi terus hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan hamba-Mu, biar Tuhan yang tetap selalu memberkati. Bahkan kami semua di tempat ini mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha kudus. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami simpan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar pendengaran firman Tuhan pada sore hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati. Amin saudara. Terima kasih pada Bapak Yohanes Lemuria yang sudah menyampaikan sabda pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saat ini tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Karena silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan, dalam akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang ada Tuhan. Mari Tuhan, pakai Tuhan pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta wakilnya dan beserta menteri-menterinya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pemerintahan ini dapat berjalan lancar, biar pemerintahan ini dapat menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju, dan terlebih Tuhan kami Tuhan umat-umat-Mu Tuhan, berikan kesempatan Tuhan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan dari pemerintah yang ada Tuhan. Tuhan, pemerintah yang ada Tuhan, baik itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang ada, RT RW yang ada, bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan, pakai Tuhan pemerintah yang ada ini Tuhan, dan mereka senantiasa dapat berlaku bijaksana, agar mereka semua dapat selalu mengandalkan Engkau, agar mereka semua dapat bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui COVID yang ada ini Tuhan, nama Tuhan bisa ditinggikan, nama Tuhan bisa dimasukkan, nama Tuhan bisa dikenalkan kepada orang-orang lain Tuhan, melalui media-media yang ada Tuhan, media sosial yang ada, media online yang ada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk layanan tempat ini